Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. 今日はちょっと日本語で動画作りたいと思うんだけど、なぜならここには私と一緒にフィオナちゃんがいます。イエーイこんにちは。ちょっと自己紹介する？はい、私はフィオナです。美濃の小学校にいる11歳です。Oke, Fiona itu udah tinggal di Jepang for good. Jadi dari TK sampai SD, nanti SMP-nya juga bakal tetap di sini karena satu keluarga tinggal di Jepang. Dan di video kali ini gue pengen tanya-tanya ke Fiona gimana sih rasanya sebagai anak Indonesia yang lahir di Jepang dan besar di Jepang dan berinteraksi di lingkungan yang serba Jepang sesuai dengan pengalamannya Fiona. まずはちょっと自己紹介したんだけど、フィオナはどこ生まれてどこに今住んでるんですか？大阪の美濃に生まれて今また美濃に住んでます。 Oke. Dan what is your first language? 日本語、日本語、そしてインドネシア語、インドネシア語も話せる？家には普通家族と何語で話してる？インドネシア語だけど、学校で日本語の勉強をしてるから、日本語の方が得意です。じゃあさ、もし家で家族と話して日本語じゃない、インドネシア語か。インドネシア語が出てわからない言葉ってたまには多い？その時は日本語で。あ、じゃあさ、親は両方日本語話せる？話せる。OK。と兄弟はいる？フィオナ。妹がいて、妹はどう？普通。妹も私と同じく多分日本語の方が上手で、家でもたまに日本語を喋っているかな。でもフィオナは国籍はインドネシアでしょ？で、いつも普通の日本の学校にいてたから友達からは普通インドネシア語話してって言われる？たまに。Terus kalau misalnya lagi kayak gitu, Fiona bilang apa? 自己紹介pakai bahasa Indonesia. 自己紹介? Misalnya gimana? Coba 自己紹介pakai bahasa Indonesia. Nama saya Fiona. Saya 11 tahun. Oke. Saya suka warna oranye. Kawaii. Kan tadi Fiona bilang tuh kalau misalnya sama teman-teman biasanya pakai bahasa Jepang kan. Sama Aida ya, imoto juga biasanya pakai bahasa Jepang. Nah, tapi di sini kan Fiona selain orang Indonesia juga Fiona Muslim kan. Di sekolah Fiona selain Fiona sendiri, hokano muslim iru? Inai. Fiona dake? 小さい頃から。他の外国人はいる？ Orang yang ibunya Jepang terus bapaknya orang lain gitu. Orang lain tuh orang apa? Orang asing. Iya, orang asing. Karena kita sekarang menjelang Ramadan nih, biasanya gimana sih kalau misalnya Fiona di sekolah sambil puasa dan bagaimana sekolah itu mengakomodasi buat Fiona? Pertama sebelumnya Fiona puasa atau enggak? Puasa. Oke, dan puasanya full 30 hari? Iya. Oke. Nah, biasanya gimana caranya Fiona menjelaskan ke teman-teman tentang puasa di Jepang? Aku orang Islam. Orang Islam itu ada bulan puasa, terus kalau bulan puasa itu nggak makan. Biasanya sama orang Jepang dikirain 30 hari nggak makan apa-apa. Jadi, wah hebat banget nggak meninggal. Soしてjelasin, nggak makannya cuma dari pagi sampai malam aja. Kalau malam-malam bisa makan. Oke. で、もし断食の時なら学校で他のみんなが食べる間に何をするの？ biasanya ke hokenshitsu, terus di hokenshitsu baca buku atau atau tiduran gitu aja. Waktu makannya cuma 30 menitan, jadi nggak apa-apa. Kalau jam olahraga gimana? Kalau jam olahraga ya nggak apa-apa, bisa. Karena malahan pas kelas 4 itu ada undokai rensu tapi bisa. Oh, sugoi. Sebenarnya Jepang juga
terutama di sekolah yang banyak orang muslim kayak Fiona. Kalau Fiona kan sendiri, gue sendiri kan nge-translate di beberapa sekolah yang banyak orang Malaysianya. Nah itu biasanya yang baru-baru ini gue dapatkan adalah gurunya sendiri tuh bikin surat edaran buat orang tua Malaysia kalau misalnya lagi puasa nggak perlu ikut olahraga, dan selama bulan puasa itu sendiri mereka nanti ketika jam makan siang bisa langsung ke kelas yang terpisah biar mereka nggak ngelihat teman-teman mereka makan. Fiona mitain kanji. Dan itulah sekarang beberapa cara ya gitu agar sekolah bisa mengakomodasi anak-anak muslim seperti Fiona biar mereka bisa tetap nyaman selama bulan Ramadan. Rehai narado, Kan habis makan itu ada istirahat siang, terus pas itu ada ruangan yang nggak dipakai, jadi di situ Fiona sholat. Dan itu biasanya berarti mau kena sejadah itu Fiona bawa sendiri. Iya, bawa sendiri. Terus kalau temennya nanya biasanya Fiona bilang apa? Fiona bilang kalau orang Islam harus sholat, jadi sholat di ruangan beda gitu. Terus pernah nggak Fiona ngerasa kayak kok aku sendiri yang ngelakuin ini tapi yang lain nggak harus gitu? Biasa aja sih. Erai, segoynya. Kalau Fiona sendiri udah berhijab dari kapan? Dari kelas 1. Dari kelas 1, berarti emang udah dibiasakan dari kecil ya? Iya. Banyak nggak teman-teman yang nanya, sore nani kaketeru no? Iya banyak sih, tapi Fiona bilang karena harus nutupin kepala gitu. Isi itu kan ada do datta? Pakai jilbab yang buat berenang. De, sore mo nani mo iwakan nakatta? Iya karena minna ga 慣れてくれたから大丈夫。 よかったね。Dan sebenarnya kasus kayak gini tuh menurut gue semakin kesini juga semakin B aja sih gitu, karena pertama semakin banyak ya foreigner di Jepang juga. Jadi selain Fiona di banyak sekolah di daerah tempat kita tinggal, terutama di Osaka yang banyak banget foreigner, itu tuh banyak banget perempuan-perempuan yang seumuran Fiona yang berkerudung juga gitu. Dan baiknya adalah di sekolah itu guru-guru pun berusaha untuk memberi pemahaman ke teman-teman sekitar, teman-teman classmate untuk memberi pemahaman, misalnya nih sholat itu tuh ini loh, mereka melakukan ini karena ini. Terus abis itu sampai ada satu sekolah waktu itu gue bantu translate dan gurunya bilang boleh nggak kalau misalnya kita masang video di kelas untuk nunjukin rehai itu tuh seperti apa dan kenapa kita harus bisa memberi privasi kepada mereka selama mereka melakukan hal-hal tersebut. Makanya itu mereka juga berusaha bisa semaksimal mungkin mengusahakan biar kita bisa sama-sama nyaman di Jepang. Oke. Dewa, quiz time. Yeay. Nah, di quiz time 5 pertanyaan tentang Indonesia dan akan gue tanyakan kepada Fiona. Kita lihat apakah Fiona bisa ngejawab atau enggak. Junbi. Oke. Pertanyaan pertama ya. Bisa nggak Fiona nyanyiin sedikit aja dari lagu kebangsaan Indonesia? Yang kayak gimana? Lagu nasional. Indonesia Tanah airku, tanah tumpah darahku. Terus? Oh, ini aja. Hiduplah Indonesia Raya. Iya benar. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah. Bisa guys, intinya tahu. Oke, yang kedua. Apa warna bendera Indonesia? Merah lampu. Merah duluan atau putih duluan? Merah dulu. Bawahnya putih. Oke, yang ketiga. Bisa nggak sebutin 3 pulau yang ada di Indonesia? Pulau besar. Jakarta. Pulau, bukan kota. Jakarta ada di pulau apa? Jawa. Oke. Pulau Jawa, Jakarta ada di Pulau Jawa. Oke. Apa nama ibu kota Indonesia? Jakarta. Jakarta. Yes, mantap.
Sebutin 5 macam makanan Indonesia. Sate, terus nasi goreng, oke. bakso, Oke. pisang hijau, Pisang hijau. Lucu banget. Terus. soto ayam. Soto ayam, yeay. Kapan tanggal kemerdekaan Indonesia? 17 Agustus Tahun? 45. Yes, betul. Tahu nggak lagunya? 17 Agustus tahun 45. Oke. Siapa nama presiden pertama Indonesia? Ya udah. Wah, apa ini? Kelapa Korea yang ada di Jepang. Nanda koto ada. Kokonatsu. Ada kelapa. Aku selama ini belanja di Jepang gak pernah sekalipun nemu kelapa. Terus baru sekarang ini. Oh my god, dari mana Bu? Dari Indonesia. Masuk sini, masuk sini. Hai, ini namanya Bu Sasti. Halo. Kita BTW settingannya lagi beda karena geser sini. Karena kita lagi ada di Kota Koki. Kota Koki adalah satu toko yang menjual rempah-rempah Indonesia yang didirikan oleh Bu Sasti. Iya. Dan Bu Sasti sambil bikin toko juga sambil jadi assistant professor di Osaka University tempat gue kuliah sekarang. Silakan Bu Sasti perkenalan diri dulu. Halo, selama ini udah 17 tahun tinggal di Jepang, rindu banget ya sama barang-barang komoditas yang keren-keren dari Indonesia itu kok sedikit banget gitu loh ada di pasar Jepang. Saya mulai itu riset tentang pengembangan kualitas produk agriculture sama aquaculture kita supaya dia bisa ditinggikan ekspornya gitu dan terutama ke Jepang. Biasa. Gini guys, kalau misalnya udah level atas, kalau gue sekarang cuma belajar doang, kalau Bu Sasti udah bisa mengaplikasikan in real life gitu dan definisi nyata dari bakti untuk negara. Iya, dimanapun berada kita bisa kontribusi. Wah. Gitu. Luar biasa. Nah, Iya. terus ini juga salah satu yang berarti bentuk aplikasi nyatanya tuh ibu Iya. bawa kelapa ke Jepang. Apa Iya, gimana, Bu? jadi kebetulan tahun 2018 itu kan ada gempa besar ya di Palu, Sigi Donggala. Kebetulan keluarga juga dari situ gitu, ada keluarga suami dari situ. Jadi kita berpikir apa nih kira-kira yang bisa kita lakukan untuk membangun perekonomian daerah tersebut gitu. Jadi 2019 saya sama ayah saya sama suami saya mendirikan perusahaan gitu ekspor impor. Kita berpikir apa sih kira-kira komoditas yang paling penting dari Sulawesi itu ada kelapa, ada kakao, perikanan. Kita coba dari situ terus gimana caranya mereka tuh bisa masuk ke pasar Jepang. Jadi aku berpikir oke, itu pertama udah ada gateway-nya, terus setelah itu apalagi nih yang bisa kita perkenalkan ke masyarakat Jepang. Yang akhirnya kita inisiasi itu adalah ekspor dan impor perdana kelapa butir dari Indonesia ini pertama kali masuk. Iya. It's a movement and it's a project that I personally feel very motivated and passionate about karena Kokokwa itu adalah simbol persahabatan lah ya antara dua negara, pengennya gitu. Terus aku akhirnya bikin movement project Kokokwa ini, kita akan mulai per Ramadan, your drink is their meal. Wah, Gitu, your Yes. drink for their meal gitu. itu harus jadi quotes di sini. Your drink is their meal. I'm gonna put the project in the description down below. Minta dukungannya buat teman-teman semua, dan kalau kalian ada kesempatan nih setelah pandemi main ke Osaka, jangan lupa untuk mampir ke Kota Koki untuk ketemu dengan Bu Sasti dan untuk enjoy all the products here. It's gonna be, I think, a great opportunity for everyone to get to know each other. Terima kasih. Terima kasih banyak Zafi. Thank you Adek. Ayo kita makan kelapa muda. Ya, di sini. Dadah. Ini ada Aida di sini. Assalamualaikum. Halo, kita halo. Halo. Aida belum bisa bilang halo. Konnichiwa. Konnichiwaだけ言って。Konnichiwa. ほら、みんな見てるよ。 Hebatnya Ini bikin kayak gitu. Lihat guys, nih salah satu resepnya soto Bandung. Suka nggak?
Koko Bandung. Soto Bandung. Oh, Nah. Koko Bandung mungkin. Tapi takut tuh ada. Kayak Dan resepnya pakai bahasa Inggris juga ya, biar orang Jepang pada tahu. Wah, Ini ya. terima kasih Bu. Koko kuah pandan guys. Kita coba makan ya. Ih, enak banget tau Bu nyetok kayak gini buat di rumah. Bismillah. Parah, flashback banget. Enak nggak? Ayo support bisnis kelapa, terutama yang di Palu untuk bisa bantu teman-teman kita yang ada di Palu juga. Manis sekali. Oke, dan halo Aida. Kalau gitu sampai situ dulu video kita untuk hari ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah, Aida dadah. Aida dadah. Wah.